Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Widya Tama, NPM 2013013027 dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas 1A. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan Undang-Undang Kepramukaan di Indonesia. Pasal 1, Ayat 1. Organisasi ini bernama Gerakan Pramuka. 2. Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan berstatus badan hukum. 3. Gerakan Pramuka berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. 4. Gerakan Pramuka ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 sebagai kelanjutan dan pembaruan Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan. 5. Hari Pramuka tanggal 14 Agustus. Bab 2 tentang asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi. Pasal 2, Gerakan Pramuka berdasarkan Pancasila. Pasal 3, Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka. 1. Memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menunjukkan tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. 2. Menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada negara kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Pasal 4. Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan, serta membangun dunia yang lebih baik. Pasal 5. Gerakan Pramuka berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan non-formal di luar sekolah dan di luar keluarga, dan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kaum muda dengan menerapkan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan serta berlandaskan sistem AMONG. Bab 3. Sifat. Pasal 6. 1. Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan yang keanggotaannya bersifat sukarela, mandiri, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama. 2. Gerakan Pramuka bukan organisasi sosial politik, bukan bagian dari salah satu organisasi sosial politik, dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis. 3. Gerakan Pramuka menjamin kemerdekaan tiap-tiap anggotanya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing serta beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Pasal 10. Kiasan dasar. Penyelenggaraan kepramukaan dikemas dengan menggunakan kiasan dasar yang bersumber dari sejarah perjuangan dan budaya bangsa. Pasal 11. 1. Metode kepramukaan adalah metode belajar interaktif dan progresif yang dilaksanakan melalui yang pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka. 2. Belajar sambil melakukan. Ketiga, kegiatan berkelompok, bekerjasama, dan berkompetisi. Keempat, kegiatan yang menarik dan menantang. 5. Kegiatan di alam terbuka. 6. Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. 7. Penghargaan berupa tanda kecakapan. 8. Satuan terpisah antara putra dan putri. 2. Dalam menjalankan metode kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, digunakan sistem AMONG dan kiasan dasar. Pasal 9. Sistem AMONG. Ayat 1. Dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan digunakan sistem AMONG. 2. Sistem AMONG merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. 3. Sistem AMONG sebagai ayat 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip pertama, di depan menjadi teladan, yang kedua, di tengah membangun kemauan, dan yang ketiga, di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Bab 4. Pendidikan kepramukaan. Bagian ke-1. Nilai, prinsip, dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan kode kehormatan pramuka. Pasal 7. Nilai kepramukaan mencakup 1. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kecintaan pada alam dan sesama manusia.
3. Kecintaan pada tanah air dan manusia. 4. Kedisiplinan, keberanian dan kesetiaan. 5. Tolong-menolong. 6. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 7. Jernih dalam berpikir, berkata, dan berbuat. 8. Hemat, cermat, dan bersahaja. 9. Rajin dan terampil. Pasal 8. Prinsip dan dasar kepramukaan meliputi 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. 3. Peduli terhadap diri pribadinya. Dan yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Pasal 12 ayat 1. Kode kehormatan pramuka merupakan janji dan komitmen diri, serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan. 2. Kode kehormatan pramuka merupakan kode etik anggota gerakan pramuka, baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. 3. Kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri. Keempat, Satya Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berbunyi, "Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menepati dasar dharma." 5. Kode kehormatan pramuka bagi anggota gerakan pramuka disesuaikan dengan golongan usia dan perkembangan jiwa dan jasmaninya, yaitu yang pertama, kode kehormatan pramuka siaga terdiri atas Dwi Satya dan Dwi Dharma Pramuka. 2. Kode kehormatan pramuka penggalang terdiri atas Tri Satya Pramuka, penggalang, dan Dasa Dharma. Dan kode kehormatan pramuka penaga pramuka, pendega, dan anggota dewasa terdiri atas Tri Satya Pramuka Penaga, Pramuka Pendega, dan anggota dewasa dan Dasa Dharma. Bagian kedua, jalur dan jenjang. Pasal 13, pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan non-formal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Pasal 14. Jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan 1. Siaga, 2. Penggalang, 3. Penegak, 4. Pendega. Bagian ketiga, peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum. Pasal 15 ayat 1. Peserta didik adalah warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun yang mengikuti pendidikan kepramukaan. Ayat 2. Peserta didik terdiri dari pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pendega. Pasal 16 ayat 1. Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri dari 1. Pembina pramuka, 2. Pelatih pembina pramuka, 3. Pamong satuan karya pramuka, dan yang keempat infrastruktur. 2. Tenaga pendidik harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik dalam gerakan pramuka. Pasal 17 ayat 1. Pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian peserta didik. 2. Kurikulum pendidikan kepramukaan disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar. Bagian keempat, Satuan Pendidikan Kepramukaan, Pasal 18 ayat 1. Satuan Pendidikan Kepramukaan terdiri atas gugus depan, pusat pendidikan dan pelatihan. Ayat 2. Pendidikan kepramukaan yang mencakup keterampilan khusus untuk pramuka penegak dan pramuka pendega dilaksanakan oleh Satuan Karya Pramuka. Pasal 19 ayat 1. Gugus depan merupakan satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan. 2. Gugus depan meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. 3. Gugus depan berbasis satuan pendidikan meliputi gugus depan yang berpangkalan di pendidikan formal. 4. Gugus depan berbasis komunitas meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi, kemasyarakatan, dan komunitas lainnya. Sekian penjelasan mengenai Undang-Undang Kepramukaan di Indonesia dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.